Selamat siang, bersama saya Kolisna Rumpang, mahasiswa kebidanan D4 Unik. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang prenatal massage. Seperti apa prenatal massage itu? Yuk kita simak video berikut ini. Terapi pijat dipergunakan untuk meredakan ketegangan otot dan meningkatkan sirkulasi darah serta merangsang sistem atau getah bening. Oleh karenanya, pijat juga diyakini sangat efektif untuk mengatasi stres atau mengurangi stres, meningkatkan relaksasi, meredakan nyeri otot, meningkatkan kelenturan otot, bisa juga untuk mengurangi sakit kepala, serta meningkatkan sistem daya tahan tubuh, dan dapat memperbaiki kualitas tidur. Itu sekilas tentang terapi pijat itu sendiri ya bun. Nah sekarang pertanyaannya adalah, ibu hamil yang bagaimana yang boleh dipijat? Apakah trimester pertama boleh dipijat, trimester kedua, atau hanya mungkin trimester 3 saja yang boleh dipijat? Ternyata trimester 1 itu kenapa sih tidak boleh dipijat? Karena banyak keluhan pada trimester 1 itu, seperti mual, muntah, kemudian flek, perdarahan, atau bahkan apabila ibu hamil tersebut memiliki penyakit diabetes, hipertensi, itu juga tidak boleh. Jadi trimester 1 disarankan tidak untuk melakukan pijat ibu hamil. Nah sekarang bagaimana dengan trimester 2? Kalau sudah memasuki trimester kedua dan ibu sudah merasa nyaman, keluhan-keluhan juga sudah tidak ada, kehamilan berjalan dengan normal, tidak mengalami mual, muntah, boleh asalkan tidak membahayakan ibu hamil itu sendiri ya. Karena penyakit-penyakit yang menyertai itu tidak ada. Dan itu baru boleh dilakukan pada trimester 2. Karena mungkin ibu sudah beradaptasi dengan kehamilannya itu sendiri. Nah, pemilihan waktu yang tepat juga pada saat mood seorang ibu sedang baik, jangan tanpa emosional yang tinggi dan juga rasa sensitif, karena ibu hamil itu mudah sensitif. Jadi pilih waktu yang tepat juga pada saat melaksanakan pijat ibu hamil atau prenatal massage. Jadi sudah terjawab ya, yang bulan itu trimester yang boleh itu trimester 2. Apabila tidak ada keluhan, mulailah dari trimester 2. Kalau trimester 1 no dulu ya. Jangan dulu ya. Untuk pemijatan itu sendiri bisa dimulai dari usia kehamilan trimester 2 dengan durasi setiap pemijatan itu sekitar 1,5 jam, dan bila dilakukan dalam 2 kali dalam 1 bulan. Jadi sebelum melakukan pemijatan kita juga harus memastikan bahwa ibu-ibu itu pada posisi yang nyaman dan mempertimbangkan suhu ruangannya. Kita harus memperhatikan dalam melakukan massage khususnya punggung itu. Tanyakan dulu pada ibu hamil apakah ibu menyukai usapan punggung atau tidak. Kadang ada ibu hamil yang tidak suka kontak fisik, apalagi merasa risih kalau tidak suaminya sendiri yang melakukan kontak fisik pada ibu hamil untuk usapan pada punggungnya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adanya alergi sebelum memberi oil. Jadi ibu yang ditanya dulu nih, misalnya pakai oil yang mana, boleh dan harus itu ya. Karena takutnya kalau ada alergi tertentu saat menggunakan oil, kemudian kita juga harus menghindari daerah otot atau tempat massage itu, area-area yang kemerahan itu kita hindari. Tapi tetap kita komunikasikan kepada ibu hamil tersebut, kecuali kemerahan tersebut hilang sewaktu di massage. Nah sekarang untuk oil massage-nya boleh tidak sih memakai aromaterapi? Boleh-boleh saja kalau memang itu membuat ibu nyaman bagi ibu. Tapi ada juga yang perlu dipertimbangkan ya bu. Ibu hamil juga sangat sensitif terhadap bau wewangian dengan bau yang sangat strong, yang kuat gitu. Jadi sebaiknya jangan menggunakan minyak atau aromaterapi yang dapat membuat ibu hamil itu merah-merah, karena adanya peningkatan hormon estrogen itu
ternyata sangat berdampak pada indera penciuman seorang ibu hamil itu sendiri. Jadi penciumannya itu lebih peka. Jadi saat Anda melakukan massage, tolong dipertimbangkan lagi, ditanyakan lagi pada ibu hamil tersebut tidak melakukan wewangian atau hanya oil biasa saja yang mau digunakan. Jadi tetap utamakan kenyamanan ibu hamil. Oke, kita akan lanjut pada persiapan dan alat dan bahan. Untuk alatnya, kursi untuk duduk dan bersandar kalau memang ibu hamil tersebut ingin memakai kursi atau mungkin pakai bed. Boleh selimut, bantal, itu saja yang penting disiapkan. Kalau memang ada kemben, boleh pakai kemben atau mungkin pakai jarik boleh. Kemudian kalau memang ibunya mau melakukan massage menggunakan aromaterapi, silakan boleh. Pakai oil aromaterapi sesuai dengan keinginan ibu hamil tersebut. Serta jangan lupa harus adanya handuk. Nah, untuk persiapan kita sendiri sebagai bidan melakukan massage itu, kita harus menyiapkan alat dan mendekatkan kepada pasien atau ibu hamil tersebut, dan jangan lupa cuci tangan. Untuk persiapan lingkungan, kita harus menutup horden, pintu, dan pastikan privasi klien tetap terjaga. Atur posisi klien. Pastikan klien dalam posisi yang nyaman dan tanyakan bagaimana posisi yang nyaman menurut klien. Kalau posisinya miring, berarti kita lakukan pemijatan daerah punggung dengan posisi ibu miring. Kita balurkan dulu dari bahu sampai ke glutea. Kita balurkan oil ke daerah punggung sampai ke glutea. Mulai dari atas punggung meluncur ke bawah pada kedua sisi tulang belakang hingga atas otot glutea. Kemudian kembali lagi ke bawah dan ke atas. Berikan penekanan saat ke bawah. Pijatan memeras mulai dari otot glutea dan pinggang dengan lembut, bergeser bolak-balik. Lakukan sisi sebaliknya. Kemudian di daerah bahu sampai ke pinggul. Gerak bahu glutea atau pinggang dari sisi ke arah menyilang. Dari arah sebelah kanan ke arah sebelah kiri. Seperti ini. Pada daerah sekitar ilium, kemudian bergerak ke daerah punggung, hingga ke bahu dengan tarian jempol. Begitu juga sebaliknya. Gunakan jempol bentuk lingkaran keluar pada sisi kanan dan kiri otot spina pada ibu hamil trimester 3.
merasa nyaman. Untuk menekan ke dalam dan keluar dari spina, gerakan ini gunakan untuk klien jika mengeluh-ngeluh. Gunakan gerusan pada otot tulang belakang dengan menggunakan tarian jempol. Begitu juga sebaliknya. Gunakan jempol bentuk lingkaran keluar pada sisi kanan dan kiri pada spina dan kembali lagi ke atas. Sampai ke punggung. Pastikan ibu merasa nyaman. Jempol untuk menekan ke dalam dan keluar dari spina. Gerakan ini digunakan untuk klien jika mengeluh-ngeluh. Gerakan geresan pada otot tulang belakang dari menggunakan kuku jari seperti ini. Pastikan ibu merasa nyaman. Jari dimulai dari sisi atas beliung, kemudian meluncur dari atas lumina di atas tulang belakang, lanjutkan ke punggung ke atas, kemudian kembali ke selanjutnya letakkan telapak tangan letakkan salah satu telapak tangan pada bahu dan siku, tangan lainnya pada punggung. Meluncur turun dan pada otot belakang dengan fokus ke arah glutea. Mulai dari atas punggung, kemudian meluncur ke bawah dan kedua sisi tulang belakang hingga otot glutea dan kembali lagi dari bawah ke atas. Ke bawah, ikutan sampai ke glutea, kemudian kembali lagi seperti awal ya. Kita melakukan pemijatan pada daerah tangan, berikan oil dan mulai pemijatan atau usap dengan lembut dari bawah ke atas. Begitu juga dengan sisi sebaliknya. Buat huruf P di antara ibu dan telunjuk jari, kemudian pijat dari lengan bawah ke lengan atas, kembali lagi, begitu juga sebaliknya. Buat bentuk kaki antara ibu jari dan jari telunjuk,
Saat memijat ibu jari, naik turun sehingga bertemu dengan jari telunjuk. Lakukan pada sisi lainnya. Usap ke bagian tengah, keluar seperti membentuk daun dari tengah, kemudian ke bagian luar. Elus lengan dengan menggunakan ibu jari dari bawah ke atas seperti ini ya. Lakukan dengan lengan lainnya. Pijat tangan dengan lembut dan tarik jari-jari. Secara perlahan. Begitu juga dengan sisi yang lain. Pemijatan pada daerah paha. Dimulai dari bagian lutut sampai ke pangkal paha. Dari bawah ke atas. Begitu juga dengan sisi sebaliknya. Untuk gerakan selanjutnya, buat huruf V antara jempol dan telunjuk jari. Dari lutut sampai ke pangkal paha. Pijatan pada daerah paha mulai dari bagian lutut sampai ke pangkal paha. Dari bawah ke atas. Begitu juga dengan sisi sebaliknya. Untuk gerakan selanjutnya, buat huruf V antara jempol dan telunjuk, pijat dari lutut sampai dengan pangkal paha. Lakukan pada sisi lainnya. Lakukan leading pada paha bagian luar dari pangkal paha sampai pertemuan di tengah. Kemudian kita lakukan pada paha bagian dalam. Dan pastikan klien merasa nyaman. Usap dari tengah, dari bagian tengah seperti membentuk daun. Pada paha bagian luar, lakukan pada sisi sebaliknya. Lakukan gerusan, bisa digunakan dengan menggunakan kedua tangan atau dengan satu tangan. Lakukan di sisi sebaliknya dengan gerakan yang sama. Dua tangan tindih memberikan tengganan hingga ke pangkal paha. Tangan yang dominan berada pada bagian bawah. Lakukan gerakan yang sama pada sisi lainnya. Dua tangan sejajar, kemudian digerakkan seperti mengayuh sepeda.
hingga pangkal paha sampai pasien merasa nyaman. Lakukan penekanan mulai dari bawah ke bagian atas dan kurangi penekanan saat bagian atas ke bagian bawah. Lakukan pada sisi lainnya. Langkah selanjutnya, kumpulkan kedua tangan seperti berpegangan, kemudian sedikit tekanan ke arah pangkal paha. Dan lutut ke arah pangkal paha. Lakukan pada sisi lainnya. Era betis tidak boleh menggunakan tekanan yang sangat. Cukup yang penting ibu hamil merasa nyaman. Lakukan pada sisi lainnya. Rupe di antara jempol dan telunjuk, kemudian pijat dari lutut ke pergelangan sampai ke pergelangan kaki. Lakukan pada sisi yang lainnya. Sampai ke lutut seperti membentuk love. Lakukan pada sisi lainnya. Daerah betis sampai dengan lutut. Seperti membentuk love. Lakukan pada sisi lainnya. Langkah selanjutnya dengan menggunakan jempol dan membuat setengah lingkaran. Kembali lagi dari bawah ke atas. Lakukan pada sisi lainnya. Selanjutnya dengan genggam ke atas, ke arah atas. Pastikan posisi ibu tetap nyaman dan tekanan yang tidak terlalu dalam. Lakukan pada sisi yang lainnya. Tahan lutut dengan telapak tangan, kemudian lakukan gosok fleksi dan ekstensi kaki dengan lembut. Lakukan pada sisi lainnya. Lakukan massage dengan lembut pada kaki, jari kaki. Kemudian kita tarik perlahan-perlahan dengan lembut. Lakukan pada sisi sebaliknya. Usap dengan lembut bagian telapak kaki. Dan lakukan pada sisi lainnya. Langkah selanjutnya menggosok telapak kaki dengan arah ke atas dan ke bawah dengan menggunakan kuku jari seperti ini, dari atas ke bawah. Lakukan dan perhatikan bahwa ibu merasa nyaman. Lakukan pada sisi yang lainnya.
Demikianlah yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.